Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, wonten injang menika kula lan panjenengan sedaya pinaringan taufik, pinaringan pertolongan saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng nglakoni ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya pinaringan istiqomah, Allahumma amin. Shalawat mugi salam mugi tinuju dumateng junjungan kula panjenengan sedaya Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piantun ingkang kula lan panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Gusti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, nglajengaken pengawasan kula panjenengan sedaya ing menika kitab Al-Adab Al-Mufrad. Samangke kula panjenengan sedaya sampai pada bab adabil khatib. Ing menika bab nerangaken adabipun khatib, pembantu. Masih berbicara tentang bagaimana interaksi majikan dengan bawahan, bagaimana interaksi seorang tuan dengan pembantunya, atau seorang tuan dengan budaknya. Baik tuntutan yang diberikan kepada sang tuan, bagaimana dia harus memperlakukan anak buahnya, ataukah sebaliknya, menika bagaimana seorang bawahan, seorang budak, seorang pembantu menempatkan dirinya sebagai pembantu, yang diatur dua sisi. Majikannya diatur, budaknya juga diatur, tuannya juga diatur, bawahannya juga diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Mahramatu ibnu Bakir an abihi qala sami'tu Yazid bin Abdullah bin Usayd qala arsala Abdullah ibnu Umar ulaman lahu bidhahabin aw biwarikin fasarafahu fa'andara bisarfi faraja'a ilaihi fajalladahu tilkan waji'an faqala idhab faqudil ladhi li wa la tasrif. Niki wonten atar niku berarti sumberipun saking sahabat, pilih saking Rasul kula jenengan mastani hadis mangane ngoten. Kalau atar itu dari sahabat. Dan ini diriwayatkan Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, putranipun Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Terus ini Abdullah ini sahabiyun. Abdullah niku seorang sahabat, Sayyiduna Umar juga sahabat. Terus ini putra sekaligus abaipun, anak sekaligus ayahnya sama-sama sahabat. Dan ini bila ningali panduan saking para ulama, kula jenengan munine radhiyallahu anhu, ane kula sami-sami sahabat, baik anaknya ataupun ayahnya. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, putrane yang menika Abdullah seorang sahabat, Sayyiduna Umar
ayah dari Abdullah ini juga seorang sahabat, dan bapak anaknya sama-sama sahabat. Diriwayatkan Sayyiduna Abdullah bin Umar ini kagungan ulama, kagungan seorang budak. Sayyiduna Abdullah bin Umar itu kagungan budak, yang budak ini diutus oleh Sayyiduna Abdullah membawa bidahabin au biwarikin, membawa emas. Tumiyin uangipun arupi logam emas, itu dengan wasani dinar. Terus mata uang yang dari emas itu namanya dinar. Tapi kalau mata uang yang dari perak namanya dirham. Itu ada dinar, ada dirham. Au biwarikin, menurut riwayat lain tidak dibawahi dengan dinar, tapi dibawahi dengan warik. Warik itu berarti mata uang dari perak. Dan seorang budak ini diutus oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar dibawahi emas atau perak. Lajeng kemudian budak ini fasorofahu, budak ini melakukan transaksi yang disebut sorof, gitu ya. Sorof niku cara fikih, sorof itu adalah bai'ul samani bil taman, jinsan bi jinsin au bi ghairi jinsin. Jadi ini tinggali mausu'ah fikih kuwaitiyah ngoten. Sing namine sorof itu adalah transaksi jual beli mata uang. Gampangannya saat ini kan duit didol sampai duit dijono duit. Ya cuman karena dulu itu mata uangnya adalah emas dan perak, utawa kalau dengan sebat kalian dinar dan dirham, berarti gambarannya emas diijono kali emas dijual belikan dengan sesama emas, perak dijual belikan sesama perak. Sayyiduna Abdullah bin Umar ini punya budak yang melakukan transaksi ini. Emas dijono emas, perak dijono perak. Tetapi yang dilakukan oleh sang budak ini tidak sesuai dengan panduan sunnahipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana ketidaksesuaiannya? Fa'andorohu bisarfi, kata riwayatnya ini. Dia melakukan transaksi jual beli emas dan emas, perak dengan perak itu dilakukan dengan cara tidak cash, tidak langsung diserahkan emasnya dan diterima gantinya, yaitu emas baru. Nah, ini menyalahi aturan itu. Dawuhipun Rasulullah itu adzahab bidzahab wal fiddah bil fiddah ilal akhir, itu matalan bi matalin dan biyadin. Ketika emas dengan emas diperjualbelikan, emas dijono ambil emas, perak dengan perak, itu syaratnya dua. Yang pertama matalan bi matalin, ai mutasawiyain, yaitu harus sama. Sagram ya dijono sagram, biasanya 1 dinar ya dijono 1 dinar, 2 dinar ya dengan 2 dinar, 5 dinar ya dengan 5 dinar, harus sama. Tidak ada urusan iki dinar mata uang ini bagus sekali, kualitasnya bagus, dan dinar yang ini kualitasnya rendah. Tidak ada urusan dengan al-judah, kebaikan, nilai baik, nilai apa? Ya nilai baik, tapi elek podo ae. Sing dihitung bukan baik buruknya, tapi yang dihitung jumlah
gram yang ada, nilai yang ada, dulu 2 dinar, 3 dinar, itu yang dihitung. Itu pertama, masalah di masalin ai mutasawiyain, yaitu sama. Yang kedua, aturannya yadan biyadin, cash tidak ditempuhkan. Artinya sebelum berpisah, sang pembeli menerima barang dari penjual, sang penjual menerima barang dari pembeli, yaitu tadi sama-sama emasnya atau sama-sama peraknya. Itu aturannya. Di Jawa saat ini kayak duit sampai duit yoyo ingin oleh duit anyar dan lawas di jono duit anyar. Kalau pulau jenengan derek jumhur, derek mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya uang itu sama dengan emas. Kalau hadisnya itu memang cuma emas, perak, dan kemudian bahan makanan. Nah, emas dan perak ini menurut mayoritas ulama diambil ilatnya. Apa alasan hukum? Emas dan perak ini tidak boleh ditukar kecuali tadi emas dengan emas, perak dengan perak ditukar harus satu sama, yang kedua cash gitu ya. Atau emas ditukar dengan perak, perak ditukar dengan emas. Jadi jenisnya berbeda. Nah, jenisnya berbeda. Aturan fikih mengatakan tidak harus sama ya, karena emas itu tentu lebih mahal daripada perak. Gitu. Mungkin saja 1 gram emas dijualnya 10 gram perak. Itu tidak harus sama dan memang ya jangan sama, gila gitu. Tapi aturannya yaitu cash harus langsung selesai. Ketika berpisah, penjual menerima emasnya atau peraknya, pembeli menerima emas atau peraknya. Emas dijono perak, itu langsung. Jadi boleh tidak sama ya, karena memang nilainya tidak sama. Tapi yang penting yadan biyadin, yaitu aymutaqabidu ini saling menerima langsung, tidak ditempuhkan gitu. Lalu kemudian bagaimana status uang gitu. Dan status uang itu apakah hukumnya sama dengan emas dan perak tadi? Ulama beda-beda. Mayoritas ulama mengatakan karena emas dan perak itu memiliki nilai yang disebut as-samaniyah. Samaniyah itu artinya bisa dijadikan harga, bisa dijadikan harga, punya nilai untuk membeli gitu ya, punya nilai untuk membeli barang, bisa dijadikan standar harga. Oma ikilek bergani emas berapa gitu kan, rumah sudah tidak ada kasih buku apa emas berapa gram atau berapa kilo emas, itu bisa emas itu punya harga tadi. Nah, uang itu dinyatakan juga punya nilai samaniyah, juga punya nilai bisa menjadi harga. Omah ini pirang juta, perang miliar, itu kan ada. Jadi uang itu sama dengan emas, sama dengan perak, sama-sama punya nilai yang bisa dijadikan standar harga, bisa untuk membeli. Loh, kalau uang itu lantas disamakan, bahasa usul fikihnya dikiaskan dengan emas dan perak, maka kapan terjadi jual beli uang? Kapan terjadi jual beli uang? Ya maka harus sama tadi. 1.000 yang butuh oleh 1.000, 200.000 yang butuh oleh 200.000. Gitu. Lalu kemudian terus oleh apa gitu. Terus oleh apa yang itu apa itu menunggu uang barunya itu. Saya kira barokahnya ada khilaf dalam ulama itu. Kenceng melo jumhur tidak boleh. Tapi kemudian ada yang mengatakan duit
ya duit emas ya emas, duit tidak bisa disamakan dengan emas. Kalau duit tidak disamakan dengan emas, akhirnya dia tidak termasuk al-amwal al-ribawiyah, tidak termasuk harta yang memiliki unsur ribawi. Sehingga duit itu duit boleh untuk tidak sama, boleh untuk tidak itu baru kayak ada khilaf ulama. Tapi lek dengan milih melok syukur, piye carane oleh duit anyar tapi tidak melakukan transaksi ribawi. Duit ambil duit harus sama, 1.000 oleh 1.000 dan cash yuk kita tukar ke bank gitu ya, kita tukar ke bank gitu. Nah, ini sudah kembali ke riwayat budaknya Sayyiduna Abdullah bin Umar. Budak ini melakukan transaksi tukar-menukar mata uang ya. Badalatu umlatin wa toniyatin bi umlatin ajnabiyah mujam al-wasitnya. Transaksi sing isine tukar-menukar mata uang. Emas dijono perak, emas dijono emas, perak dijono perak, sama saja. Yang dilakukannya adalah pa'an zoro bisorti. Transaksinya tidak cash, ditempukan. Ditempukan berarti dua orang ini satu menerima emasnya, yang satu tidak menerima emasnya, ditempukan. Nah ini menyalahi aturan tadi ya dan yatin. Harusnya kalau tukar menukar barang-barang ribawi yang sama jenisnya atau tidak sama jenisnya, ini harus cash, harus ya dan yatin. Tadi melakukan pelanggaran. Begitu Sayyiduna Abdullah bin Umar tahu kalau budaknya ini melakukan pelanggaran syariat, ya baik kula jenengan jadi tuan roh bawaan kula jenengan melakukan tindakan yang menyalahi aturan syariat. Bagaimana yang dilakukan Sayyiduna Abdullah bin Umar sebagai sosok sahabat yang alim, ulama besar, sing kula panjenengan ayo belajar foto-foto niru beliau. Begitu tahu kalau budaknya itu melakukan pelanggaran syariat, ketika faroja'a ilaihi, ketika dia budaknya ini kembali pulang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, fajalladahu jildan wasi'an. Sayyidina Abdullah bin Umar menghukumnya. Sayyidina Abdullah bin Umar menyambungnya. Jadi tuan itu juga punya tanggung jawab untuk mendidik, untuk meluruskan kesalahan budaknya. Di kulon jenengan jadi pimpinan juga begitu. Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan kula panjenengan sedoyo, ya setidaknya kula panjenengan bela-bela Sayyidina Abdullah bin Umar ini, ya jangan mendiamkannya. Jangan kula panjenengan terus boten jaga keperhatian terhadap bawahan kula panjenengan sedoyo. Titik-titik kula jenengan sedoyo ayo berperan untuk mendidiknya agar dia tidak terbiasa melakukan pelanggaran syariat. Pilih 2 akad yang lalu kula jenengan belajar seorang tuan itu harus membuat SOP, harus membuat langkah-langkah supaya membantunya, supaya budaknya tidak melakukan pelanggaran. Kayak 2 akad yang lalu, dengan kami belajar bagaimana Sayyidina Abu Hurairah ketika sampun mapan, sampun sugih, itu lek budak, lek disuruh beli daging, ketika pulang kok dihitung dagingnya cocok tak ambek duit sing digawani. Kenapa demikian? Khawatir suudun, khawatir berburuk sangka kepada budaknya.
daripada berburuk sangka, lebih baik membuat SOP, melakukan verifikasi, melakukan pemeriksaan cocok nopo boten duit sing dikai ambek barang sing digowo mulai. Nah sekarang kalau jenengan diajari malih kali para sahabat, ternyata beliau ini di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar ini kapan kagungan kuda yang melakukan pelanggaran syariat, beliau ini menghukumnya. Dan menghukum ini pun dimaknai sebagai majikan yang sadis, sebagai majikan yang melakukan tindak kekerasan. Betul-betul ruh yang kita ambil ini adalah bagaimana seorang majikan itu derek-derek noto laku saking budaknya, memiliki peran bagaimana orang-orang yang ikut yang berada di bawahnya ini podo-podo duwe keperhatian kepada syariat agama kula panjenengan sedaya. Faqala Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar setelah mencampur tadi. Mboten mesti kula jenengan itu nyambung piye mboten nggih. Teksnya memang mencampur, lha kula jenengan sakniki nek dicampur ya tambah salah melakukan tindak kekerasan. Tapi minimal kula jenengan itu memiliki kepedulian dan melakukan tindakan nyata sebagai pendidikan tiang-tiang yang berada di bawah kula panjenengan sedaya ini supaya tidak berani melakukan pelanggaran syariat gitu. Sekarang ya mungkin kayak SP gitu, SP1, SP2, kayak surat peringatan teguran atas pelanggaran yang dilakukan. Niku sebagai wujud ngemane awake dhewe terhadap sesama wong Islam ben boten melakukan pelanggaran syariat. Ngoten nggih. Dawuh Sayyidina Abdullah bin Umar gitu. Idhab fakhudil ladzi wa la tasrif. Lunga. Ngaliyo berangkatlah kemana? Ambilin emas atau perak yang kau transaksikan tadi dan jangan sekali-kali kau mengulanginya kembali. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar, seorang sahabat putranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu pelajaran bagi kula panjenengan sedaya. Jika punya bawahan, jika punya pembantu, boleh kula jenengan duit budak tapi kan tidak mungkin hari ini kula jenengan kagungan entah kalau kemudian hari ada naudzubillah umpama peperangan atau yang lain lalu kemudian ada perbudakan kembali, naudzubillah gimana naudzubillah. Kalau terjadi ada perbudakan maka seorang majikan haruslah demikian. Kapan budak melakukan pelanggaran syariat maka dia harus cawe-cawe untuk nopo, untuk menghukum supaya budaknya itu jerah, tidak berani melakukan pelanggaran syariat. Itu pelajarannya kula jenengan sedaya ketika kula jenengan kagungan karyawan, kagungan pembantu, sekalipun kula jenengan tidak niru nyambungnya, tapi kula jenengan mewarisi semangat al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, terutama kepada orang-orang yang berada di bawah kula panjenengan sedaya, apalagi keluarga kula panjenengan sedaya. Makanipun dawuh Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Anake melakukan pelanggaran nopo, yo ayo kula jenengan wong tuane sak iso-isone, ayo kula jenengan ngeman keluarga kula panjenengan sedaya dengan cara apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ono anake kebaya padahal sudah balik, ayo kula jenengan ngilingno dengan lisan. Bahkan hadis pun kalau memang tidak
bergerak dengan hanya lisan, fadribuhum, dipukul, dihukum, dijewer, diselesai, melakukan sesuatu yang membuat dia cerah untuk tidak berani meninggalkan kewajiban. Anaknya boten poso, anaknya melakukan tindakan-tindakan sing nyarai syariat. Dulu jenengan jadi wong tuane ayat derek dari Allah Taala, anfusakum wa ahlikum minimal kalau jenengan ayo dungano didungano dijaluno dan Gusti Allah muga-muga oleh hidayah. Itu diantara wujud kepedulian, diantara kewajiban sing kedah kula panjenengan lampahi. Lho kalau tuan dengan majikan saja panduannya seperti itu, apalagi wong tua ambek anak, bojo lanang ambek bojo wedok, tentu ikatan di antara mereka jauh lebih kuat dibanding ikatan seorang majikan dengan budak, seorang tuan dengan bawahan. Maka pun ayo bismillah bareng-bareng niat untuk noto keluarga, noto anak, noto putu, noto panjenengan doyo, dan orang-orang yang berada di bawah kita diajak bareng-bareng untuk noto taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangate melok cawe-cawe dan orang-orang yang berada di bawah kita itu semua sakit wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kabeh duwe semangat yang sama, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketundukan kula jenengan dan Allah Ta'ala niku boten cuma urusan sembahyang, boten cuma urusan poso, tapi urusan bermuamalah, urusan trawung kodok-kodok menungsane niku nggih enten panduane. Ya napa niku yaiku fikih. Maka bismillah dan tadi urip diantaranya dengan cara ngaji fikih, ben ngerti sing halal lalu kula jenengan lampahi, ben ngerti sing haram ben kula jenengan belajar betul ini. Mudah-mudahan atas keterangan ingkang manfaat barokah, kula panjenengan sedaya pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah, pinaringan kekuatan istiqomah pilih maksud Allah Ta'ala sedaya mawon. Mudah-mudahan husnul khotimah Allahumma amin. Punten ingkang agung, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.